الذي رفع قدر العلم والعلماء والمتعلمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين وأفضل الخلق على الإطلاق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه والقضاعي في مسنده طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله وصدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatidz, para alim ulama, para kesepuhan, para orang-orang tua, wabil khusus guru-guru kita, kesepuhan kita di lingkungan Masjid Jami Al-Ma'ruf Kampung Rawasimpruk, guru kita Ustaz Khurasani, Ustaz Muslim, Ustaz Jailani, dan jazakallahu khair, para guru-guru kita yang lain, para kesepuhan kita, mudah-mudahan semuanya beliau-beliau diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita beriktikaf ba'da salat maghrib berjamaah yang tentu harapan dan doa kita, rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis nabawi yang berbicara tentang keutamaan ilmu, pentingnya duduk-duduk di majelis ilmu, di majelis-majelis kebaikan. Satu ayat yang kita hafal semua, Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk minta yang spesial. Dibimbing, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Kenapa Nabi dibimbing oleh Allah untuk meminta ilmu? Sebab dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, dengan ilmu kita bisa bahagia di akhirat, dan dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Dengan ilmu, orang yang punya harta tidaklah dia sombong dengan harta yang banyak. Kalaulah dia tidak punya harta, maka dia tidak banyak mengeluh dalam hidupnya karena ada ilmu. Begitu seterusnya sampai Allah menyuruh Nabi untuk bertanya kepada kita, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya la yastawiyani, tidak sama. Saudara sekalian, Nabi dalam hadis yang banyak memotivasi kita untuk duduk-duduk di majelis ilmu. Kata Nabi dalam hadisnya berbicara kita berangkat dari rumah ke majelis ilmu, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin
tamil hajati. Kata Nabi, siapa orang berangkat dari rumah menuju masjid, menuju majelis ilmu, tidak ada niatan lain kecuali dia mau mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka berangkatnya saja, kata Nabi, sama seperti ganjaran orang yang haji mabrur. Kita berangkat dari rumah menuju majelis ilmu, itu ganjaran berangkat, belum nyampe, itu seperti orang yang haji dengan predikat mabrur. Alhamdulillah, itu ganjaran berangkat. Bagaimana kalau kita udah nyampe di masjid, kaki kita injak masjid? Kata Nabi, huduruka fi majalisil ilmi khairun laka min antusalliya al-faraqatin tatawu'an wa min syuhudi alfi janazah wa min iyadati alfi marid. Kata Nabi, Anda datang di majelis ilmu baru datang doang, itu lebih tinggi daripada sholat sunat 1000 rakaat, lebih tinggi daripada mensolati 1000 jenazah, lebih tinggi daripada membesuk 1000 orang yang sakit. Dokter, biar kata praktek di rumah sakit Pertamina, satu harinya belum tentu dia bisa mereksa 1000 pasien. Tapi kita asal mau datang di majelis ilmu, ganjarannya ama besuk orang sakit sampai 1000 orang, masih gedean datang ke majelis taklim. Itu datangnya doang. Sampai ada yang bilang jangan-jangan ini hadis palsu, sampai kayak begini gede ganjarannya. Tidak, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena memang besuk orang sakit kalau nggak ada ilmunya bisa bukannya sembuh tambah parah. Ada orang besuk ke rumah sakit, ditanya, "Bang, saya cari di masjid kok nggak ada." Kenapa? Ternyata abang sakit. Sakit apa kalau boleh tahu? Ini loh, pinggang yang kanan nyeri banget. Sebelah mana? Sebelah kanan. Wah, tetangga saya model begini nih, 3 hari bang mati. Kira-kira yang sakit tuh jadi sembuh nggak kira-kira? Kagak, karena nggak ada ilmu. Begitu nyolati mayit, kalau nggak ada ilmu, bisa saja pakai ruku, pakai sujud. Ilmu ini maka kedudukannya sangat tinggi. Itu baru datang. Bagaimana kalau kita duduk? Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, saudara, ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairun laka min 'itqi alfi raqabatin fi sabilillah. Ibnu Mas'ud, kau duduk di majelis ilmu, nih duduk saatan sebentar aja, ndak usah lama-lama, 5 menit. Dalam tafsir hadisnya itu duduk doang. La tamassu qalaman, kagak pegang pulpen, kagak. Wala taktubu harfan, kagak bawa buku untuk nyatet. Duduk aja. Disebutnya jiping, ngaji nguping. Ada juga yang nyebutnya jider, ngaji nyender. Ada yang nyebutnya jidur, ngaji tidur. Ada juga yang jikir, ngaji di tempat parkir, jagain motor. Duduk doang tuh, enggak ngapa-ngapa, duduk doang. Walaupun nih
duduknya sambil ngangguk-ngangguk. Yang kata guru yang ngajarnya kayaknya paham ini, tandanya ngangguk-ngangguk. Paham, kata gurunya. Dilihat lagi ada yang netes, terharu dengan ceramah saya, kata gurunya. Dipelototin lagi, bukan dari mata, dari mulut, ngeces namanya. Duduk doang tuh, khairun laka, kata baginda Rasul, itu lebih tinggi, lebih baik untukmu dibanding memerdekakan hamba sahaya 1000. Hamba sahaya itu manusia dijual. Kalau kita pukul rata, termurah 1 juta, big sale. 1000 itu 1 miliar. Itu masih gedean duduk di majelis ilmu, duduk doang. Apalagi kita bawa pulpen, bawa buku. Tuzanu midadul ulama wa dima'us syuhada, fatarajjaha dima'ul ulama ala fatarajjaha midadul ulama ala dima'i syuhada. Di akhirat nanti, kata Nabi, akan ditimbang catatan nyoretnya orang yang ngaji. Nyoret, bukan ngerekam. Ini kan ngerekam nih ya, ini mau nyoret. Sebab ada yang ngaji ngerekam, tetangganya Masya Allah kagumnya, ya Allah nih orang sampai jam 3 masih ngederes. Rekamannya doang, orangnya mau tidur. Rekamannya doang nih sampai pagi. Ini nyatet, catatan orang yang ngaji, kata Nabi, bakal ditimbang, diaduk sama darah orang mati syahid. Dua-duanya bagus, karena Islam bisa tegak dengan 2 tinta. Pertama tinta merah, yang kedua tinta hitam. Tinta merah darahnya syuhada, kita bisa merdeka karena orang mau berjuang memerdekakan bangsanya, ada begitu. Dan yang kedua dengan tinta hitam, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, oleh orang-orang yang ngaji, maka akan ditimbang coretan kita orang yang ngaji dengan darahnya orang mati syahid. Ternyata di akhirat, kata Nabi, yang unggul orang yang ngaji, nenteng buku, dia nyoret-nyoret di bukunya. Nanti cucunya lihatin bukunya, ya Allah, waktu cucu yang ke-7 kita udah masuk di kuburan, engkong gua ya namanya ternyata Kebon bin Pacul. Orang dulu asal aja kasih nama. Tukang ngaji juga, bagus juga tulisannya engkong gua ini, begitu. Tuh disebut-sebut begitu, kuburan kita terangnya luar biasa. Sebab disuruh oleh Nabi, uzkuru mahasina mautakum, sebutin yang baik-baik dari orang yang mati. Lah dia dongengin, engkong gua ngaji, ada coretannya kayak ceker ayam tulisannya. Ini dapat terang kuburannya tuh gara-gara nyoret. Ngaji bawa buku itu untung sekali. Itu terkait dengan ngaji, kita bawa buku. Nih duduk nih di majelis ilmu, gede ganjarannya, ndak kehitung. Nabi sampaikan juga, innal malaikata hattal hitan fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Malaikat-malaikat Allah itu pada memohonkan ampunan, bahkan ikan di laut, pohon di gunung-gunung, pada doanya, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Ama siapa? Ama orang yang ngaji kebaikan, ama ngaji yang ngajarin kebaikan. Ini kita ngaji ikan, ya Allah ampuni itu dosa si fulan, ampuni si fulan. Kata Imam Ghazali, betapa beruntungnya orang, dia sibuk dengan pinternya dia, tapi ada makhluk Allah sibuk mintain ampun dosa dan kesalahan dia. Ini adalah hal yang luar biasa diberikan oleh agama,
tentang yang namanya ilmu. Karena itu dalam hadis yang masyhur Al-Imam Ibnu Majah tuliskan di dalam Sunan Ibnu Majah, Al-Imam Al-Qudai di dalam kitab Musnad Asy-Syihabnya, masyhur ini hadis kita hafal, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya sangat wajib bagi setiap muslim. Cuman Bapak Ibu Saudara, kalimat talabu al-ilmi ini dalam hadisnya ada alnya ilmunya. Artinya bentuknya ma'rifat bukan nakirah. Menuntut ilmu titik-titik itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, apa laki apa perempuan. Ilmu apa ini yang dimaksud? Yang dituntutnya menjadi wajib, kalau tidak belajar berdosa kita. Dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Hidayatul Adhkiya, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula hadits thalathu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun waqtilah. Pelajarilah ilmu yang untuk ngebenerin dan ngedandanin ibadah. Pelajarilah ilmu untuk meluruskan dan mendandani akidah. Pelajarilah ilmu yang untuk mendandani tingkah pola supaya hati menjadi jernih. 3 ilmu ini hukumnya fardu ain. Muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, laki atau perempuan, wajib mempelajari 3 ilmu ini. Disebut istilah orang Aceh sampai sekarang masyhur, majlis-majlis di Aceh mau di mananya saja di Aceh itu namanya tastafi begitu. Tastafi itu tasawuf, tauhid dan fikih. Jadi mendandani ibadah namanya ilmu fikih, mendandani akidah namanya ilmu tauhid, mendandani tingkah pola namanya ilmu akhlak tasawuf. 3 ilmu ini semua muslim wajib hukumnya mempelajari, belajar supaya ibadah kita sah, supaya kita tauhidnya benar, supaya kita berperilaku hidup dan kehidupannya secara benar. Ini adalah ilmu pokok. Dari mana dasar 3 ini yang wajib? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, di dalam Sahih Muslim dijelaskan, kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi thumma qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam
an tashhada an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Summa qala sadaqta. Summa qala Umar fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Summa qala akhbirni anil iman. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billah wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Thumma qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Thumma qala akhbirni anil ihsan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Summa qala akhbirni anis sa'ah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Summa qala akhbirni an amaratiha. Al hadis bitulihi, panjang masih hadis ke bawah. Saudara, kata Sayyidina Umar, satu hari kami sedang ngaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Di tengah-tengah pengajian ada orang datang, wujudnya laki-laki. Dia datangnya belakangan, tapi datangnya belakangan main nyodok aja, duduknya di depan nih orang. Digambarin sama Sayyidina Umar, ini laki-laki, dia punya potongan bajunya putih bersih, dia punya rambut hitam rapi yang datang. Tapi kami nggak ada yang kenal siapa ini yang datang. Rapi, bajunya putih bersih, rambutnya hitam rapi, disisir, dan tidak ada tanda-tanda dia bekas mengadakan perjalanan jauh. Artinya kayak bukan orang jauh. Wong dandanannya rapi. Kalau orang jauh mah habis naik motor paling enggak mukanya rada kotor-kotor. Ini enggak. Tapi kita nggak kenal. Dikata orang dekat nggak kenal, dikata orang jauh kayak orang dekat. Dari mana tanda kayak orang dekat? Dia langsung nyamperin Nabi. Nabi duduk, dia ada di depan Nabi. Ampe dia tepuk-tepuk pakai tangannya paha Nabi. Kita aja para sahabat kagak berani. Ini orang berani. Nabi digini-giniin pahanya. Ini kan berarti temennya, ini udah akrab. Tapi kita kagak kenal. Lalu nanyanya songong lagi, Muhammad, Mad, begitu. Ini siapa ini orang nih? Tapi adab sahabat diam saja, lihat saja. Dia nanya, apa itu Islam? Nabi jelaskan rukun Islam yang 5, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dijawab Bapak Nabi, dia bilang 100 nilai ente. Nih kata sahabat ngetes apa nanya? Pakai jawab ente bener. Tapi kata Sayyidina Umar, kami lihatin ini orang nanya apa ngetes. Dia nanya tapi dia benerin. Kalau dia kagak tahu tapi dia nanya, ketika dia dijawab dia bilang ente bener. Terus dia nanya tentang iman, dijawab sama Nabi rukun iman, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Dia bilang ente benar. Dia nanya tentang ihsan. Nabi jawab, ihsan itu kita mengabdikan diri kepada Allah kayak kita lihat Allah. Kalau tak bisa, yakini Allah lihat kita. Dia nanya, kalau kiamat kapan? Nabi jawab, waduh, kalau masalah ini mah yang nanya sama yang ditanya juga kagak tahu ini. Kalau masalah kiamat mah bukan kita jawabannya, ana ndak tahu. Begitu. Maka tandanya aja dah, antarul uratal, kata Nabi,
Kalau ditanya tandanya, orang-orang yang susah, yang telanjang, yang menggembala kambing, orang-orang susah, ya tatawaluna fil bunyan, gedungnya udah tinggi-tinggi. Dulu orang susah Cina tuh kalau pengen punya tanah ndak bisa di Betawi, harus pakai nama temennya, minjem nama. Sekarang gedung dia tinggi-tinggi, kita ketutup di bawahnya, lihat aja, ya Allah, begitu. Itu tanda kiamat udah dekat. Falabistu malian, kata Sayyidina Umar, saya 3 hari nggak ketemu sama Nabi. Nggak ketemu tuh nggak ada kesempatan pengen nanya kasus yang saya bingung. Siapa itu nanya iman, Islam, ihsan? Udah nanya lalu dia benerin. Belum nanya papasan sama Nabi, Nabi nanya duluan. Ya Umar, atadri manisail. Umar tempo hari nanya-nanya iman, Islam, ihsan itu, ente tahu enggak? Kata Umar, Allah wa rasuluhu alam. Aduh, itu dia Nabi, saya kagak tahu itu siapa itu yang nanya, tapi dia benerin. Nabi jawab, dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Umar, itu Jibril datang kepada kita dengan wujud manusia. Datang, dia datang, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang ngajarin tentang dinul Islam. Jadi agama Islam itu tiang pancangnya 3. Kalau pengen jadi muslim yang baik, maka 3 ilmu pokok yang wajib dipelajari. Disebut oleh malaikat Jibril nih, iman, Islam, ihsan. Iman namanya ilmu tauhid, Islam namanya ilmu fiqih, ihsan namanya ilmu akhlak tasawuf. Ilmu tauhid biar kita benar di dalam akidah, jangan sampai kita akidahnya keluar daripada akidah sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Dan Islam artinya ilmu fiqih, cara-cara kita ibadah yang benar kepada Allah. Dan ihsan adalah ilmu muamalah sesama makhluk dan dengan Allah. Sebab ada dalam satu perusahaan ada karyawan minta gajinya naik terus, gajinya mintanya naik lagi, tapi kerja nggak mau, tapi gajinya mintanya tinggi, tapi kerja nggak mau. Ini kalau menurut orang Simpruk, ini karyawan model begini karyawan apa kira-kira? Ada karyawan mintanya naik gaji gede, tapi dia nggak mau kerja. Karyawan begini nih kira-kira karyawan apa namanya? Karyawan akal-akalan. Namanya karyawan apa model begini? Enggak tahu diri. Karyawan kagak tahu diri kan? Kenapa enggak tahu diri? Kenapa enggak tahu diri? Kerjanya enggak mau, tapi gaji pengen gede. Kalau kita bosnya karyawan model begini, kita demen apa gedek? Gedek. Kenapa gedek? Enggak mau, pengennya gaji doang. Begitu ada namanya hamba, pengennya dibagi rezeki banyak sama Allah, ibadah enggak mau. Hamba apa namanya nih? Enggak tahu diri, kan tadi jawabannya itu ya. Namanya hamba enggak tahu diri, pengennya dibagi rezeki mulu sama Allah, tapi ibadah enggak mau. Ada enggak yang model begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Yang kayak begitu tuh, yang kayak model begini nih, Allah kira-kira demen apa gedek nih? Iya gedek ya Allah kayak begitu. Pengennya rezeki doang, ibadahnya enggak mau. Ini namanya ilmu akhlak, ilmu ihsan.
bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, begitu. Bagaimana biar kita bagus bermuamalah dengan Allah. Ini ilmu. Selebih dari yang tiga ini, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada nahwu, sharaf, balaghah, bayan, badi', maqalat dan seterusnya. Ini namanya ilmu penyempurna. Namanya ilmu penyempurna, pelengkap. Tapi yang pokok bakal masuk ke kubur dan sampai akhirat tiga: ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu akhlak, tasawuf. Nah, berbicara ini saudara, saya ini disuruh datang nih, di demo oleh guru-guru kita ini. Nah, kira-kira saya ini nih datang ke Al-Ma'ruf ini, kira-kira apa yang mau dibedah ya, begitu. Belajar ini mengisi malam Jumat antara maghrib dan isya nih, kira-kira apa yang bisa kami bantu, begitu. Artinya bedah kitab ini, kitab apa ya yang dipengeni oleh teman-teman yang hadir ini, begitu. Bolehlah kami bertanya. Kalau di Al-Ma'ruf, kalau ditanya tuh biasanya didiemin apa dijawab biasanya. Kalau orang nanya, iya. Jadi kami ini nih malam Jumat ini datang nih, kira-kira kita ini mau mudzakarah apa ya? Fikih. Minta kajiannya fikih. Satu doang nih mewakili semua. Baik, ngaji tauhid. Ngaji tauhid. Saya mau batasi dua. Ada tauhid, ada fikih. Dua aja biar enggak panjang. Begitu. 01, 02 kan dua doang ya. Jadi tauhid sama fikih, begitu. Ada bapak kita yang mulia minta fikih, ada yang di belakang minta tauhid. Saya minta ngacung. Yang minta belajar fikih coba ngacung, saya mau hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 yang minta kajiannya fikih. Yang minta kajiannya tauhid 1, 2, 3, 4. Ntar saya harus hitung, saya harus bijak. Tadi yang pikir dihitung, ini pengen menang aja ini. Wah, repot kita. Begitu. Ini 01 atau 02 yang menang kan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wah, banyak. Belum kemari. Ini ada fikih, ada tauhid. Kalau mau ngitung suara, ngelihat ngacung, banyakkan tauhid. Apa ini tauhid ama fikih atau mengikuti menang aja? Karena yang di sana juga dua-duanya masuk akhirnya. Yang atau jadi menteri, yang atau jadi presiden. Ini mau ngaji 1 apa 2? Hah? Hah? Diseling aja. Begitu. Jadi ngaji tauhid juga, ngaji fikih juga. Baik, kami bakal laporkan kepada pengurusnya ini. Moga hadir pengurusnya dari kemauan daripada hadirin.
Jadi satu apa dua? Dua. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya Pak. Nanti kami kan usul doang, nanti kan disampaikan nama pengurusnya. Ini kira-kira ngaji fikih ini atau ngaji tauhidnya, bentuk kitabnya. Ada 4 model kitab itu. Ada Arab gundul, ada Arab gondrong, 3 ada gondrong dan terjemah, 4 ada bahasa Indonesia muanya. Kira-kira yang mana yang didemenin? 1 gundul, 2 gondrong, 3 gondrong sebelahnya terjemah, 4 terjemah muanya. Kira-kira yang mana? Hah? Coba sambil ngacung milihnya. Mau begini 3? Hah? Iya boleh ngacung aja biar saya lihat. Siapa yang mau gundul, mau gondrong, gondrong plus terjemah kayak Quran terjemah tuh. Gondrong sebelahnya terjemah sebelahnya. Ada yang bahasa Indonesia semuanya. Kayak pelajaran sanawiyah di Al-Falah, akidah akhlak. Hah? Kira-kira yang mana maunya? Hah? 1, 2 atau 3 atau yang keempat? Hah? Yang ketiga? Yang ketiga. Baik. Yang ketiga. Jadi gondrong sebelahnya terjemah. Begitu ya. Gondrong sebelahnya terjemah. Sebelahnya terjemah. Kemudian ini waktu maghrib sampai isya tuh ada tanya jawabnya apa enggak? Hah? Ada. Berapa buat ngaji, berapa buat tanya jawab? Iya, waktunya kan begitu. Berapa buat kajian, berapa buat tanya jawab? Biasanya kalau di Simpro kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Nah iya, kami butuh dijawab ini. Hah? Oh terserah pengurus. Oh, jadi pokoknya maunya pengurus ikut aja. Jadi kalau kata pengurus kitabnya Arab gundul aja, katanya tadi minta kata pengurus, karena kami jembatan nih sebelum ngadu. Hah? Ada tanya jawab enggak? Ada. Tanya jawabnya kira-kira dibatasi dengan materi atau bebas? Bebas saja. Bebas, baik. Ini kajian ini malamnya apakah ngaji ini maunya mingguan atau 2 mingguan atau bulanan atau tahunan atau kali ini aja? Bek? Kurang denger, Pak. Tiap jadi mingguan. Mingguan. Ngajinya mingguan. Coba yang minta mingguan ngacung. Baik. Wah iya banyak. Ngajinya kita sudah ketahuan dari usulan yang tadi, kita ngaji fikih dan tauhid. Tauhid yang banyak, fikih dikitat. Lalu kemudian kita ngajinya Arab gondrong dan terjemah gitu ya. Iya baik, gondrong dan terjemah. Kemudian mingguan, ngajinya mingguan. Dari mingguan itu kira-kira yang siap untuk duduk di majelis ilmu itu malam apa kira-kira siapnya? Kan mingguan tuh ada 7 hari, malam Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Malam
Malam Minggu. Itu ada yang malam Jumat. Enggak apa-apa, usul aja sama kami. Semuanya diterima. Diterima. Malam Jumat. Malam Kamis. Saya batasi 3 dah, Minggu, Jumat, Kamis. Begitu. Saya mau tanya yang malam Kamis. Malam Kamis ibu-ibu. 2. Yang malam Minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang malam Jumat. Wah, banyak. Minta izin kala itu malam Jumat. Ngajinya mingguan, seminggu sekali, dan waktunya malam Jumat dengan ngaji tanya jawab. Habis kajian dan ada tanya jawab dengan pertanyaan yang bebas. Artinya bebas mungkin maksudnya walaupun ngajinya tauhid, orang nanya fikih boleh begitu ya. Iya, baik. Jadi kita sudahlah musyawarah ini bisa kita fahami bahwa kita siap untuk ngaji dan waktunya adalah malam Jumat, lalu kemudian mingguan kajiannya adalah tauhid dan fikih, dan bentuknya gondrong dan terjemah, dan maunya adalah mingguan. Begitu ya? Iya, baik. Sebagai pertanyaan terakhir, gurunya siapa? Kan belum ditanya nih yang ngajar, baru kitanya doang ya kan? Nah, begitu. Guru belum nih? Guru Wah, kalau gurunya harus saya, kan saya juga punya keinginan kayak bapak punya. Kan bukan bapak doang ya kan? Artinya bisa nggak memenuhi keinginan bapak itu, kan begitu. Kalau saya kan begitu, tar dihitung itu. Kalau di saya ndak bisa, kalau mesti saya yang harus memberi materi. Kan guru mah teknis, prinsipnya ngaji. Guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus. Betul nggak? Nah, oleh karena itu bila kemudian keinginannya mingguan, tidak bisa kaminya. Kalau harus kami, kan begitu ya. Kan kaminya ndak bisa. Kami bisa didemo sama orang Tangerang Selatan. Kalau mingguan, kami harus izin dulu. Boleh nggak majelisnya dia diminta sama orang Simpruk begitu? Kan begitu ya. Kalau boleh ya mingguan, begitu. Jadi kalau nggak boleh kami tidak bisa, karena kami harus ada minggu depan itu. Kajian kami adanya di Tangerang Kota maghribnya, di wilayah Ciledug, dan isanya di Pondok Kacang Barat di wilayah Tangsel. Jadi ndak keburu kaminya. Kalau kaminya harus begitu, kalau kami yang harus mengisi materi itu harus 2 minggu sekali, begitu. Baru kami bisa untuk memenuhi keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu. Begitu waktunya kalau di kami. Jadi nanti kami sampaikan kepada pengurus masjidnya, nanti yang bisa untuk mengisi tiap minggu sekali, tidak mesti kami yang mengisikan. Begitu Bajia. Iya. Ya namanya musyawarah. Kalau musyawarah itu kan biar kita bagus hasilnya, karena kan Islam itu mengedepankan musyawarah. Ma khoba man istakhara wa manadima man istasyara. Tidak bakalan kecewa kalau istikharah, dan tidak bakal menyesal kalau musyawarah, karena suaranya bersama-sama suaranya begitu. Nah, saudara,
Dengan kita ngaji ini, nanti kita tanya, apa langsung ditanya aja minta dijawab. Ini minta tiap minggu. Baji, bagaimana ini? Kaminya nggak bisa kalau kami, atau mungkin bisa dijembatani, ada yang minggu yang lainnya di luar kami bisa. Begitu. Bisa kalau kami harus mengajar. Ini mungkin nanti dimusyawarahkan kepada pengurus. Kemudian yang kami hendak ditanya dari ini semua, kira-kira mulai kajiannya ini kapan? Apa tahun atau 2 minggu akan datang, atau ke tahun depan 2021, atau nunggu 2024 habis dulu mulainya? Kira-kira begitu. Hah? Ini kapan kira-kira ngaji ini? Hah? Pertemuan mendatangnya. Baik, pertemuan mendatangnya. Kemudian kalau mau pakai buku, lalu ketika pengurus menyediakan buku buat kita kajian, kita siap enggak untuk menggantinya dia atau membeli gitu? Siap enggak? Siap. Iya, baik. Biasanya hobinya cash apa kredit? Ini biar kita sampai nama pengurusnya. Kalau kredit nanti saya bilangin suruh kredit. Begitu. Hah? Iya, kalau harganya hemat cash dah ya. Iya, baik. Nanti kami sampaikan kepada pengurus pengajian untuk menyediakan bukunya, dan kita siap mengganti ongkos cetaknya. Nanti akan kami sampaikan juga aspirasi sebagiannya yang minta Arab gundul. Moga ada kitab yang Arab gundul, yang Arab gundul pegangnya Arab gundul, yang demennya Arab gondrong pegangnya Arab gondrong. Itu semuanya nanti kami akan sampaikan. Jadi kajiannya ada tauhid, ada fikih. Cuman kitabnya belum muncul dari tadi. Kan kitab fikih itu jutaan. Begitu. Apa yang sudah dipelajari, apa yang belum, biar tidak tabrakan kajiannya, biar tidak numpuk. Tauhid juga banyak. Kira-kira judul terserahkah, yang penting gondrong dan terjemah begitu? Ataukah mau ditentukan oleh pengurus saja, yang penting disiplin ilmunya tauhid dan disiplin ilmunya fikih begitu? Bagaimana kira-kira? Kitab berjudul terserah pengurus daya. Iya, baik. Hadirin sekalian, ini di antara musyawarah kita daripada nih malam Jumat ini, bahwa kita hasil musyawarah, insya Allah kita akan mengkaji di Masjid Al-Ma'ruf apa yang telah dijawab oleh bapak-bapak semua. Kenapa? Karena kitalah kemauan kita. Kalau kemauan kita, kita bertanggung jawab dengan usulannya. Jangan sampai kita usul ngaji anu, akhirnya kita kagak ngaji, ya kan? Ini usul doang ini. Jangan sampai begitu. Maka kita syiarkan ini majelis agar supaya kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim, menuntut ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanggapi sekarang? Silahkan jamaah ini sebelum nanti doa-doa. Ya, terima kasih pada Tuan Guru kita yang mulia Kiai Muhammad Fahru dan Bapak Tani SHI. Jamaah sekalian, walaupun menurut saya pada malam hari ini adalah suatu perkenalan, dalam perkenalan sudah menarik bahasanya. Di mana menariknya? Guru kita ini terbuka, silakan kepada jamaah, kan gitu. Tawaran-tawarannya cukup
salah diungkap dari awal daripada rukun agama tadi ya, ada 3. Ini yang wajib. Jamaah sudah menentukan. Itu juga menarik. Hanya mohon maaf Tuan Guru. Boleh. Di malam Senin juga kita sudah ada iki dan tafsir. Kemudian di hari Kamis pagi juga sudah ada iki dan tasawuf. Jadi kami telah berbincang-bincang dengan pengurus bahwa untuk di lingkungan kita ini, karena kita melihat dan menimbang, perlu rasanya kita mempelajari dari dasar tentang akidah ini, tauhid yang sangat perlu, yang tadi diungkap ini adalah suatu kewajiban. Jadi bagaimana kalau saya tawarkan kita sepakat kita mendapatkan, kita mendapatkan waktu dari Tuan Guru. Pertama kita musyawarah, kita malam minggu bisa jalani cuma jam 12 ke atas. Artinya kita maklum, umat memerlukan beliau di tempat-tempat tertentu, hanya kita terlambat, datangnya terlambat. Dan alhamdulillah, almarhum masih diberikan kesempatan. Allah berikan dan guru kita insya Allah menyiapkan waktu di malam Jumat. Waktunya pada maghrib, Isya selesai, guru sudah ada jadwal di pengkajian di tempat lain. Jadi alhamdulillah waktunya kita dapat sebulan 2 kali, yaitu minggu pertama dan minggu ketiga. Ya Ustaz Rasani, kita mendapat dan musyawarah dengan pengurus, waktu disediakan oleh Tuan Guru kita minggu pertama dan minggu ketiga. Artinya minggu itu Kamis ya, Kamis malam Jumat. Dan insya Allah kalau sekarang tanggal 5, insya Allah kita nanti ada pengkajian kembali pada maghrib tanggal 19 ya, tanggal 19 insya Allah. Saya rasa dari musyawarah kita tadi kita sepakat ya, sepakat kita ambil tauhid dasar. Oh, iya baik. Kita ambil dari dasar, yang langsung tinggi aja sampai begitu, ya kan? Jadi kalau kita dari dasar itu enak, belajar berangkang dulu. Kalau belum bisa berangkang langsung lari, nyungsep, kan gitu bahasanya. Insya Allah kita ambil dari dasar. Kita pengen dari pengajian yang singkat maghrib sampai isya membuahkan hasil, dan ini untuk pegangan kita dan jaminan kita sebagai umat Islam. Pelajaran tauhid ini sepakat ya? Kita ambil waktunya yang sudah kita sepakati dengan pengurus, dapat diberikan waktu oleh guru minggu pertama dan minggu ketiga. Insya Allah nanti kita informasikan berikutnya. Dan kitabnya kita sepakati tauhid dasar, dan waktunya nanti guru yang memposisikan. Ada berapa waktu terminnya, mungkin berapa menit. Pertanyaan umum boleh bikin, boleh yang dari pengkajian itu. Mohon maaf guru, tidak boleh. Terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang telah diungkap dan kita dengar dan kita sepakati dari yang kita dengar tadi, dan mudah-mudahan kalau sudah kita sepakat tadi, nanti kitabnya insya Allah kita sediakan, hanya kami mohon untuk keikhlasannya mengganti uang cetaknya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum boleh guru, boleh monggo, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam guru. Kalau melihat potensi guru kita sangat luar biasa, oleh karena itu tadi dibatasi tentang tauhid dan fikih, karena fikih juga untuk kegiatan kita setiap hari, apalagi malam Jumat Ustaz. Oleh karena itu tauhid, fikih dan akhlak itu ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita asalkan belajar tauhid, bagaimana dengan fikihnya? Oleh karena itu saya sangat paham dengan kepengurusan, maka saya berharap setiap kajian itu kita selipkan fikih, akhlak dan tauhid. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita doakan usulan Bapak kita biar beliau moga diberi sehat walafiat dan dimudahkan urusan-urusannya. Sebelum doa, saudara kami hendak bertanya sedikit saja sebelum kita doa dan sholat isya. Seumpama di Rawasimpruk ini ada orang kaya raya, beneran ini duitnya banyak, enggak berseri. Dia bilang siapa yang datang ke rumah dia hari Minggu jam 5 subuh dibagi duit 5 juta cash. Siapa yang datang kepada dia jam 5 subuh dibagi duit 5 juta, kira-kira kita yang hadir nih mau datang apa enggak? Hah? Halo, mau datang enggak ini? Ada orang kaya raya mau bagi duit sama kita 5 juta jam 5 subuh hari Minggu, kira-kira kita mau datang nggak? Halo, saya kurang dengar telinganya ini. Mau nggak? Baik, mau. Ternyata hujan gede. Hah? Mau datang nggak tuh? Hujan gede. Hah? Datang hujan gede. Hah? Iya, biar hujan gede mau. Baik, pakai payung. Baik. Kira-kira saya mau tanya sebagai pertanyaan terakhir. Surga dan duit 5 juta, tinggian mana kira-kira? Kira-kira surga sama duit 5 juta tinggian mana? Surga. Kita ngaji dihadiahi surga. Malam Jumat hujan gede, datang nggak kira-kira? Nah, biarin dicatat nih. Malam Jumat hujan gede, datang nggak? Iya, baik. Ini luar biasa semangatnya, luar biasa. Jadi kita malam Jumat akan datang, kita datang maghrib dan kita mengkaji kitab yang tadi usulannya nanti tinggal kita musyawarahin dengan pengurus. Alhamdulillah bersyukur kita baca Fatihah. Yang pertama buat yang wakafin ini masjid, almarhum Pak Haji Ma'ruf dan juga saudara-saudara kita yang lain yang bantu tenaga, pikiran, waktu buat masjid yang megah ini. Yang sudah meninggal guru-guru kita, Muallim Syafi'i Adami, kami juga sejujurnya tidak asing dengan Masjid Al-Ma'ruf. Kami ini tiap Kamis ngaji dulu dari tahun 98 di Al-Ma'ruf ini. Makan nama almarhum orang tua kita Baji Nunung Marzuki, nasi kuning. Baji Ma'ruf juga sama. Ngajinya tauhid waktu itu. Jadi yang kita pelajari sama guru ya disuruh ajarin lagi di sini. Kita baca Fatihah juga untuk guru-guru mulia kita, Muallim Syafi'i Adami, Pak Kiai Haji Nunung Marzuki dan guru-guru kita yang lain yang sudah meninggal, yang wakafin, yang punya banyak kontribusi pada Masjid Al-Ma'ruf. Moga kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Setiap kita duduk-duduk di majelis ilmu, kebaikannya disampaikan kepada mereka. Dan guru-guru kita, pengurus-pengurus yang masih hidup, Muallim Bunyamin, Kiai Syarifuddin Abdul Ghani dan guru-guru kita yang lain yang mengajar di Al-Ma'ruf ini, dan juga pengurus-pengurus kita semuanya, pengurus masjid, pengurus taklim, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat dan dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah.
yang kedua buat kita bersama. Moga-moga dengan kita duduk di majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Sehat iman kita, sehat kolbu kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak-anak menantu cucu kita, sehat keuangan kita, sehat dagangan-dagangan yang kita jalani, sehat usaha-usaha yang kita jalani, sehat perusahaan-perusahaan yang kita kerjakan dan yang kita kerja di perusahaan itu. Mudah-mudahan semua kita diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, umur yang barakah, keluarga yang barakah, anak keturunan yang barakah, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Terakhir kali buat negara kita, moga-moga wabah penyakit corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit karena terpapar daripada virus ini, moga Allah beri kesembuhan yang segera dan yang sempurna. Saudara kita yang meninggal, moga kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna biha wa jama'atana min ahlil mahabbah wa ahlil ilm zahiran wa batinan wa tahsyurna biha wa iyyahum bizumratis salihin fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innana jami'an qad qara'na surat al-Fatihah wa qad nuhdi sawaba dzalika ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi jami'i man ahabba ilaina wa ahsana ilaina, wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi hadhihi al-baladi ajma'in, wa liman ammara hadzal masjid wa liman waqafa ardahu li hadzal masjid, wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa afi ikhwanana al muslimin warzuqna birizqikal wasi' al halal ma tasunu bihi wujuhana an ta'arrudi ila jami khalqik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu Saudara, ini musyawarah kita pada malam hari ini. Moga apa yang kita musyawarahkan Allah mudahkan kita semuanya, hidup kita mulia dunia dan akhirat kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.